Halo anak-anak, selamat datang di kelas Sejarah Dunia kelas 10. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Gracia Sandu Indona, panggil saja Ibu Sandu. Ibu mengajar di SMA Makedonia sebagai guru sejarah dunia dan geografi. Nah, Ibu juga dipercayakan sebagai wali kelas 10 IIS 2. Nah, baik anak-anak, kita akan masuk dalam materi pembelajaran hari ini dengan topik manusia dan sejarah. Nah, dalam istilah sejarah, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, artinya pohon. Nah, gitu juga dalam bahasa Inggris, yaitu history, yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu historia. Jadi bahasa Inggris ini diambil dari bahasa Yunani dengan kata historia, artinya belajar dengan cara bertanya. Nah, dalam sejarah, manusia adalah sebagai pelaku peristiwa sejarah. Ruang adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah. Dan waktu merupakan kapan peristiwa sejarah itu terjadi. Kita tahu bahwa kehidupan manusia selalu berubah dan berkelanjutan sepanjang waktu. Sehingga mempelajari sejarah akan selalu berkaitan dengan waktu yang terus bergerak dari masa ke masa berikutnya. Ibu akan menunjukkan sebuah video, silakan diperhatikan dan didengarkan dengan baik. Menurut teori sejarah, yang pertama datang dan tinggal di tanah Nusantara adalah Homo erectus, yang datang dan menetap pada sekitar 1,5 hingga 1,7 juta tahun yang lalu. Namun kelompok-kelompok mereka akhirnya punah kira-kira pada 100.000 tahun yang lalu. Selanjutnya, barulah Homo sapiens atau manusia modern memasuki Nusantara. Manusia modern yang berasal dari Afrika secara besar-besaran melakukan migrasi dalam dua gelombang. Pada gelombang pertama, mereka melakukan perjalanan dari Afrika ke Selat Kecil yang memisahkan Ethiopia dan Yaman, kemudian terus ke India bagian selatan, lalu paparan Sunda, hingga ke paparan Sahul yang kini menjadi Papua dan Australia. Saat itu kelompok ini melakukan perjalanan hanya dengan berjalan kaki, karena dataran di Nusantara pada zaman itu masih belum terpisah oleh lautan. Manusia pertama yang datang ke Nusantara ini memiliki ciri-ciri melanosoid atau golongan etnis Negrito, yaitu seperti orang Papua dan aborigin. Para manusia modern ini menempati Nusantara hingga zaman es berakhir. Kemudian es pun mencair dan es tersebut menjadi lautan yang memisahkan daratan menjadi pulau-pulau dan terbentuklah Indonesia seperti sekarang ini. Nah, dari video tadi dapat kita jadikan gambaran dari sejarah dan dunia yang akan kita pelajari nanti. Untuk lebih lanjut, kita akan masuk ke topik selanjutnya, itu bagaimana kita bisa mempelajari sejarah. Banyak anggapan bahwa mempelajari sejarah adalah hal yang sia-sia. Melainkan dapat menjadi gambaran untuk manusia bertindak pada masa sekarang dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal, manusia adalah sebagai pelaku, berarti manusia adalah sebagai objek sekaligus sebagai subjek dalam sejarah. Artinya, sejarah bercerita tentang manusia dan sejarah juga disajikan oleh manusia. Pelajaran selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sejarah sebagai ilmu. Sebelum abad 19, penulisan sejarah ditekankan pada unsur estetika atau unsur seninya yang bernuansa romantisisme. Hasil dari pemikiran Ronke sebagai bagaimana seharusnya mekanisme dalam penulisan sejarah telah membuka sejarah sebagai ilmu, sebagai keilmuan. Sejarah dikategorikan sebagai ilmu karena fokus kajiannya menyangkut proses-proses sosial beserta perubahan-perubahannya. Nah, sejarah dalam ilmu seni juga dikategorikan sebagai ilmu humaniora.
Nah, sejarah sebagai ilmu dikatakan negatif, misalnya dianggap sebagai mistis, filsafat, ilmu alam, dan sastra. Selanjutnya, ada 5 karakteristik dari sejarah sebagai ilmu. Yang pertama adalah bersifat empiris, yaitu ada fakta-fakta dari pengalaman manusia. Nah, yang kedua, mempunyai generalisasi, yaitu kesimpulan dari khusus ke umum. Jadi dia menjadi umum, bersifat universal juga bisa. Dan yang ketiga adalah mempunyai objek. Sudah Ibu jelaskan tadi, objek sejarah adalah manusia. Dan yang keempat adalah mempunyai teori. Nah, dari sejarah ini juga teori-teori yang digunakan sejarawan untuk kaidah dalam melakukan penelitian. Jadi, di dalam sejarah itu ada teori yang digunakan sebagai dasar menjadi sejarah. Terus yang kelima adalah mempunyai metode. Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut lagi di bab selanjutnya. Karena tanpa metode, suatu pengetahuan mengenai apapun tidak dapat dikategorikan ke dalam ilmu. Dalam konsep berpikir sejarah, terdapat 6 bahasan yang perlu kalian tahu. Yang pertama adalah berpikir diakronis. Maksud dari berpikir diakronis ini adalah sejarah memanjang dalam waktu serta berurutan, ada rentang waktunya. Nah, kalau berpikir sinkronis, yaitu sejarah melebar dalam ruang, menceritakan kejadian, dan sangat mendalam penjelasannya. Yang ketiga, berpikir kausalitas. Sejarah yang berkesinambungan, ada sebab dan akibat, memuat pertanyaan mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana bisa terjadi. Yang keempat, konsep analisa. Ada dimensi lain yang berkaitan erat dengan peristiwa sejarah tersebut. Nah, itulah mengapa dikatakan sejarah itu bisa bersifat negatif. Karena ada konsep analisa-analisa yang digunakan sehingga menjadikan sejarah itu bisa bersifat negatif. Terus yang kelima adalah konsep periodisasi. Waktu dalam sejarah terus berjalan dan tidak terhentikan. Ya, kita tahu ya, sejarah itu bersifat kronologis. Jadi ada waktu yang telah ditentukan gitu. Yang waktunya itu terus berjalan dan tidak bisa dihentikan. Nah, yang terakhir adalah berpikir kritis. Berpikir kritis dengan konsep matang dan mempertanyakan segala sesuatu yang dianggap tidak tepat dengan cara yang baik. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Dari sejarah ini kita belajar untuk bertanggung jawab dengan keputusan atau tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang. Selain itu kita juga harus menyadari keberadaan kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Ya, terima kasih untuk waktunya karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Pesan saya, jangan sedih selama belajar online, tapi tetap semangat dan selalu bahagia. Terima kasih.